Ibn Sirin radhiyallahu anhu wa arda. Sufyan Ats-Tsauri itu kalau dia nggak ketemu makanan yang halal murni, makanan yang diridhai kalau ini halal 100%, nggak ketemu sesuatu yang halal mantap dalam hatinya, ini halal. Kalau nggak ketemu begitu, hatinya nggak merasa nyaman, ada keraguan, dia nggak makan. Tahu makannya apa? Makan pasir. Dia nggak makan berhari-hari. Kalau dia darurat, dia makan tanah. Ada sebagian lagi makan dedaunan, sampai tubuhnya itu, nggak tahu tubuhnya apa namanya, kehijauan, agak hijau, begitu. Saking makannya apa namanya, nggak tahu kok bisa kehijauan begitu. Fir kita hakada, atau akhbar. Sampai dia bilang tuh keluar dari perutnya kotoran kayak kotorannya kambing. Soalnya yang dia makan sama kayak makanan kambing, dedaunan. Saking berhati-hatinya. Abdullah bin Mubarak beli apa namanya, beli korma di Khurasan, jalan ke Syam, Masya Allah. Lah, dia beli korma di Syam, terus dia bawa ke Khurasan, di kampungnya. Syam tuh daerah Suriah, ya, Palestina itu Syam. Khurasan tuh daerahnya Iran, di Persia, bagian dari Persia atau Iran sekarang. Itu dia jalan dari Persia menuju Syam. Kenapa? Gara-gara mau ngebalikin bulpen. Bulpen begitu. Kenapa? Kebawa di kantongnya, dipinjam bulpen sama orang. Begitu dia nyampe kampung, ya ketinggalan, dia balik lagi. Berapa ribu kilometer dari apa namanya, dari Persia pergi ke Syam. Berapa ribu kilometer tuh, Masya Allah. Kayak dari sini ke Gorontalo kali. Jauh banget, atau lebih jauh lagi. Dari Persia beliau berangkat ke Syam untuk balikin bulpen. Subhanallah. Ada lagi Sayyidina Ibrahim bin Adham dari Baitul Maqdis pergi ke Basrah di Irak. Dari Baitul Maqdis ke Irak, ribuan kilometer. Kenapa? Dia beli di Basrah tuh, beli korma. Pas beli korma kan tuh namanya korma, oh coba ini ada korma yang ini lebih bagus, gede, ini lebih bagus. Nah akhirnya dia beli satu jenis korma. Yang dia nggak beli tuh rupanya kejatuh di bungkusannya dia. Udah sampai di Baitul Maqdis, dibuka, nih yang saya beli tuh ada sebutir. Ini yang nggak saya beli, kok masuk ke sini? Apa yang dia lakukan? Balik lagi ke sana, balik lagi ke Basrah, gitu. Masya Allah. Dia balik lagi ke Basrah untuk balikin sebutir korma, bukan punya saya, dibalikin ke pedagangnya. Hakadha Dhunnun al-Musri, itu beliau tuh pernah dipenjara. Saat beliau di penjara, ada satu wanita salihah ngirimin makanan halal. Jadi dia tuh kerjanya tukang jahit, memintal baju. Kemudian dari harta dari usaha yang halal, dia beli bahan makanan, dia masak murni halal untuk Dhunnun al-Musri. Dibawa dianterin ke penjara. Terus sudah gitu Dhunnun al-Musri bilang enggak, balikin ke dia. Wanita itu bilang, ini halal. Sebetulnya iya tahu halal, tahu. Akan tetapi dibawain ke saya. Begitu di atas nampan penjahat. Di atas nampan orang zalim. Begitu. Jadi saya nggak makan itu. Saya nggak makan begituan. Sampai sedemikian rupa. Ada lagi satu orang, dia lagi sekarat di malam hari, ditemenin sama satu orang soleh. Begitu meninggal tuh orang, itu orang soleh bilang, ini tengah malam, matiin tuh lampu minyak, matiin. Gelap-gelapan. Kenapa dimatiin? Itu sebab minyaknya udah bukan punya dia lagi, milik ahli waris, dan kita belum minta izin kepada ahli waris. Tuh, sampai begitu. Ini kagak, kan ada orang kalau meninggal dunia, hatta yang nggak berhak minta jatah. Mana warisan? Lu siapa? Padahal dia, saya ahli waris, saya keluarga, saya kakaknya mayit, saya adiknya mayit. Tapi mayit punya anak laki, punya anak perempuan, punya istri. Lu mahjub, dia mahjub, terhijab, nggak dapat jatah warisan. Nggak bisa minta jatah, saya minta motornya.
Saya minta ininya, saya minta itunya. Haram, nggak punya hak. Dalam hal yang demikian itu haram, dia tidak punya hak di situ. Ada lagi orang mayit tuh meninggal dunia, hartanya tuh harta warisannya, yaudah dibagi anak, bini yang sono nggak dikasih, anak yang sono nggak dikasih. Haram. Ini bayangin, lampu minyak berapa tetes sih yang kepake buat kebakaran? Dia bilang matiin dulu, kita belum minta izin. Berapa menit kemudian keluarganya datang minta izin, dinyalain. Kira-kira tuh kalau dia biarin nyala habisnya berapa tetes? Tapi dia nggak mau ngambil itu semuanya. Min babil wara'. Keberhati-hatian tuh di sini. Wara' yang sejati itu di sini. Hakadha. Ada satu orang bilang, saya dalam suatu perjalanan, kata Imam Al-Haddad, cerita, ada satu orang minas salihin, ketika dalam perjalanan tersesat di jalanan sampai bekalnya habis di padang pasir, minumannya habis hingga dia mengira sekarat, dia bakalan mati. Tahu-tahu diselamatkan oleh oleh pejabat daerah tersebut, tapi kebetulan tuh kaki tangan pejabat itu ada orang zalim, banyak ngambil dari harta yang tidak berhak, ngambil haknya orang, minta jatah sini, minta jatah situ, ngambil pungutan liar, begitu. Nah terus saya diselamatkan oleh ini orang, dan itu orang ngasih saya minum, baik kan mestinya. Dia ngasih saya minum dari airnya dia, selamat hidup. Tapi tahu gak, saya ngerasain tuh dari tegukan, beberapa teguk minuman dia tuh yang saya minum dalam keadaan sekarat, itu sampai ngebekas, bikin hati saya beku. 30 tahun masih berasa bekunya. 30 tahun gara-gara itu, dalam keadaan demikian diterima. Air putih. Hakadha. Wa qissatuhum fi hadha katsira. Kisah mereka dalam hal ini banyak. Haramain ada itu, kalau dia berbicara terkadang tuh ketika bicara tuh ada terdiam lama diamnya. Dia bilang, kenapa kamu diam begini lama? Bilang, ini gara-gara susu. Dulu tuh waktu ibu saya mengandung saya, pokoknya dijaga makanannya cuma murni dari makanan yang halal. Sampai ketika saya lahir, bapak saya cariin ibu saya makan makanan yang halal, sehingga saya nyusu sama ibu saya susu yang bersumber dari makanan yang halal 100%. Satu kali ibu saya lagi masak di mana begitu, atau lagi keluar, ayah saya juga lagi di luar, tahu-tahu saya nangis. Tatkala saya nangis, pembantu yang orang tetangga rumah ngelihat saya nangis nggak tega, akhirnya dia susuin saya. Pembantu itu nyusuin saya, kebetulan emang pembantu juga punya bayi yang lain. Disusuin, baru sebentar nyusu, pas ayah saya datang, ibu saya datang, ngejerit mereka ngelihat saya disusuin. Tahu apa yang ditebalikan? Itu anak kakinya diangkat ke atas, begitu, dikorek mulutnya sampai muntah, sampai si ibu bilang, udah cukup, entar mati itu anak. Khalas. Nah, ini kadang saya kalau ceramah, tahu-tahu suka terhenti di tengah jalan, suka kediam di tengah jalan, mungkin gara-gara ada bekas susu yang masih tersisa. Yang bikin saya jadi kurang fokus atau kurang apa. Nah, kita bukan bekas susu lagi, segalanya kita sikat, tanpa kita peduli. Orang tuh kalau dimakan makanan yang halal, bikin hati jadi terang, bikin hati jadi lembut, bikin hati jadi penyayang, begitu, membuat orang jadi takut kepada Allah, makin khusyuk kepada Allah Ta'ala. Anggota tubuh juga semangat untuk ibadat, untuk taat kepada Allah Ta'ala. Dengan zuhud dan makanan yang halal bikin orang zuhud di dunia, bikin orang semangat ngejar akhirat. Itu membuat amalan kita gobul, membuat amalan kita menjadi salihah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bikin doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Sayyidina Rasul bilang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Atib tu'matak tustajab da'watuk." Perbagus makananmu, dikabulkan doamu oleh Allah Ta'ala, pasti. Adapun yang makan makanan yang haram dan syubhat, kebalikannya. Hati enggak kenal takut sama Allah, hati beku, gelap gulita, begitu. Enggak merasakan ketentraman dalam hidup, gelap hatinya.
Begitu. Jangan, bukan dia yang sumpah. Kita ngelihat mukanya aja sumpah. Mukanya aja khalas. Hakadha. Pengaruh dari apa yang dia makan. Juga galab. Bikin semangat ngejar dunia. Wa hakadha waliyadzubillah min dzalik. Itu ada orang disebut oleh Rasulullah, ada orang udah dalam kondisi darurat, kritis. Begitu. Biasanya orang yang macam begitu kalau dia doa pasti dikabulkan. Dia menengadahkan tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb. Tapi makanannya haram, minumannya haram, dikenyangin dari yang haram, pakaiannya haram. Bagaimana mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hakadha, makanya perhatikan makan makanan yang halal, jauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keberhati-hatian bukan cuma dalam masalah makan doang, tetapi dalam banyak hal. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesempurnaan, keberhati-hatian dalam hal ini, diberikan kita wara' dalam makanan kita dan wara' dalam perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita baca tahlil sedikit. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la